Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita belajar berapa lama ini mengenai kerajaan Allah. Jadi saya terus motivasi Bapak Ibu Saudara untuk melihat kembali di YouTube, ya. Bapak Ibu tinggal ketik aja GSJA Sungai Kehidupan di YouTube, nanti akan keluar. Dan di situ Bapak Ibu bisa subscribe. Atau kalau tidak subscribe juga itu ada video-video, ya, ibadah-ibadah kita. Dan kalau Bapak Ibu subscribe situ, nanti dia akan muncul hanya khotbahnya saja. Jadi kalau mau dengar khotbahnya saja, bisa langsung subscribe itu, nanti bisa muncul khotbah-khotbah yang sebelumnya. Nah, sangat penting sekali kita mengerti tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, carilah, kita disuruh mencari kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Tuhan mau kita betul-betul fokus menjadikan kerajaan Allah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Oke, jadi khotbah hari ini judulnya jangan bekerja untuk uang. Jadi kita bekerja untuk apa? Kalau bukan untuk uang. Jangan bekerja untuk uang. Sebelum saya lanjutkan, ya, saya mau tampilkan ini foto-foto. Foto-foto ini foto dari kita tim dari Surabaya ini melayani di gereja-gereja di Jawa Timur khususnya. Itu gereja-gereja yang mau ikut dalam kegerakan doa dan firman. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya tidak pernah ikut. Nah, ini Ibu Welastri yang biasanya ikut tahu. Saya tidak pernah ikut untuk berikan pelatihan di wilayah-wilayah. Jadi kita ada daerah Jawa Timur ini. Ya, saya pernah memberikan pelatihan di Jawa Timur untuk pendeta-pendeta di Jawa Timur daerah. Tapi untuk yang level wilayah itu saya tidak pernah ikut. Kalau ikut pun mungkin hanya sebagai penonton saja. Ya, yang mengajar siapa? Bukan saya. Yang mengajar biasanya Pastor Ernie, karena Pastor Ernie itu ketua Departemen Doa Daerah Tim 1, Jawa Timur 1 di GSJA. Dan kemudian Pastor Eni. Nah, kali ini Pastor Ernie sedang di Manado. Apakah kita berhenti? Enggak, saudaraku. Tidak tergantung saya dengan Pastor Ernie, tidak. Bahkan tidak tergantung juga sama pastor ini, tidak tergantung para pastor-pastornya. Terus siapa? Yaitu para jemaat semua yang menghidupi doa dan firman. Kalau Bapak Ibu mempraktekannya, maka Bapak Ibu bisa membagikannya. Kalau tidak mempraktekannya, tidak bisa. Sebanyak apapun pengetahuan kita, kalau kita cuma tahu tapi tidak melakukannya, kita tidak akan bisa pengaruhi orang lain. Betul nggak? Kita tidak bisa muridkan orang lain kalau kita cuma tahu tapi tidak praktek. Jadi yang berangkat semua ini yang praktek. Walaupun belum menguasai sepenuhnya, tidak perlu menguasai sepenuhnya. Yang Bapak Ibu lakukan itu yang diajarkan dan itu sangat-sangat memberkati bukan hanya jemaat, pendeta-pendeta yang ini yang hadir pendeta-pendeta ya. Ya ikut nih di wilayah 6 namanya Jatikerto, itu para pendeta dan juga pendetanya ajak mungkin pengurus di gereja, para diaken gitu, pemimpin. Kenapa? Karena mereka tahu ini sangat-sangat penting. Dan ada begitu banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara, jemaat yang mempraktekkan ini doa tabernakel, mengalami pertumbuhan, yang tadinya sakit-sakitan kemudian mengalami bertumbuhan dalam iman, lebih sehat. Saudara yang tadi takut-takut setan, takut kalau nggak mandi sendirian. Setelah memberikan doa tabernakel, punya keberanian, punya iman. Saudara itu disaksikan di mana-mana. Saudara sudah mendengar hamba Tuhan dari Pasuruan. Yang dia sendiri nggak malah hipertiroid dan sudah bukan hiper, sudah di atas hiper. Dokter nggak berani juga operasi karena sudah masuk di dalam terlalu dalam. Nanti takut kena pita suaranya. Mengalami mujizat kesembuhan ketika mempraktekkan doa tabernakel. Ketika dia ada di ruang Maha Kudus, dia mengalami hadirat Bapa, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah menyerahkan dirinya bagi kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita?
Dan itu yang membuat hamba Tuhan ini mengalami dan juga jemaatnya mengalami. Ada seorang pendeta di Malang yang waktu saya ajar itu nggak terlalu itu ya respon. Tapi ketika ada jemaat yang praktekkan ini dan sembuh, kemudian bersaksi di gereja, dia borong 150 untuk kasih semua jemaatnya. 150 itu di gereja di Malang, Pak Ari, pendeta Ari namanya. Jadi kita mendengarkan kesaksian demi kesaksian bagaimana doa tabernakel dan WPD, doa dan firman ini mengubahkan hidup orang, memberkati begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara, itu namanya kegerakan yang tidak dapat dihentikan. Itu yang terus saya katakan bahwa kita ada dalam kegerakan yang tidak dapat dihentikan, dapat dibatasi. Ini mengalir ke Singkawang. Singkawang sudah mengalir ke Bangkayang. Di Sumatera juga mengalir ke Nias, kemana-mana. Dan kita nanti saya dengan tim akan berangkat ke Medan untuk memperlengkapi Pastor Tommy. Medan di sana GSJ River of Life yang kita rintis, ya kita utus Pastor Tommy ke sana. Dan gereja itu juga sudah bertumbuh, berkembang. Sedang mau beli tanah untuk bangun gedung gereja dan sedang juga mementor gereja-gereja yang lain. Dan kita mau datang supaya memperlengkapi mereka, supaya mereka lebih lagi efektif untuk dapat mendampaki. Yang memberkati pekerjaan Tuhan di mana-mana. Ingat kita punya goal ya, 1000 gereja yang akan ikut dalam kegerakan ini. Kita sedang berjalan menuju ke sana. Gitu. Saudara, ini foto-fotonya lagi ya, ini. Jadi waktu praktek, jadi yang mengajar Pastor Eni, Ibu Welastri, Ibu Arina juga yang mempraktekkan ini dan kemudian mengajar kepada yang lain. Pak Apin ikut gak? Oh enggak ikut. Pak Sertias, ya, terus Pak Darmol, ya itu yang. Saya umpamakan seperti ini, kalau saya buka martabak Alium, saya mau buka 100, saya harus melatih orang. Bagaimana bisa bikin martabak dengan bagus, kemudian bisa jualan, bisa ngatur anak buah, baru buka gerobak lagi, betul gak? Dan terus orang itu melakukan hal yang sama, dia melatih orangnya supaya bisa bikin martabak. Kalau cuma teori aja ya nggak bakal jadi. Dia harus tahu bagaimana. Saya pernah melihat itu si Aliung itu ngadon ini ya, bikin adonan untuk terang bulan. Boom, nggak pakai mesin. Pakai ini, kenapa nggak pakai ini? Ini lebih kalis dia bilang. Boom menjadi suara, boom. Nah, untuk bisa membuat gerobak yang baru, dia harus latih orangnya untuk begini juga. Boom, tidak hanya nonton lihat enggak, teori aja nggak bakal jadi. Dia harus praktek sampai, oh iya betul, sudah tepungnya sudah sama. Kan gitu kan. Terus taruh gulanya seberapa, panas apinya seberapa, kan semuanya itu harus dilatih. Nggak bisa hanya dikasih tahu informasi. Dia harus, sekarang kamu bikin, wah keangusan ini, kelamaan, kamu gulanya kebanyakan. Itu kan semua harus dilatih. Sampai betul hasilnya sama, kemudian baru kamu tahu bagaimana jualannya, tahu ngatur anak buah, kemudian buka lagi gerobak 1, dan dia lakukan hal sama. Maka dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, kemudian jadi 100 dan seterusnya. Dan itulah doa tabernakel dan WPDA sebenarnya. Hal yang simpel, sederhana. Ini sesuatu yang simpel, sederhana. Gitu. Gampang, oh iya doa tabernakel. Mengenai apa? Berdoa. Dengan membayangkan salib Kristus, hidup dalam anugerah, membangun kesadaran akan anugerah kemenangan atas dosa, atas setan, atas sakit penyakit, atas segala kutukan. Gampang kan? Tahu, oh kalau mau diajar sebentar juga bisa tahu, oh itu. Ya, terus apa? Hidup dalam pengudusan. Hidup dalam anugerah, hidup dalam pengudusan, hidup dalam kebenaran, yaitu bercermin kepada firman, 10 perintah Allah. Terus apa? Hidup bergaul dengan Roh Kudus, di ruang kudus. Dengar suaranya, hidup bergaul dengan firman. Terus masuk dalam ruang Maha Kudus, hidup bergaul dengan Bapa. Menyadari siapa diri kita sebagai anak Allah, dan identitas kita, kemudian hidup dalam rencananya. Gampang. Kalau teori, ya semua bisa. Tapi kalau cuma pengetahuan, dan kita tidak mempraktekannya, kita sampai kapanpun tetap akan, aku masih seperti yang dulu. Kita nggak pernah berubah. Kita harus mempraktekannya. Nah, satu kali saya berapa tahun yang lalu ya, Tuhan kasih saya inspirasi, kasih saya contoh melalui ini. Karena saya suka nonton
film kungfu. Kalau dulu suka, dulu belum bertobat ya. Dulu itu bacaannya Kopingho. Atau di sini ada gak ya? Bacaan Kopingho, Chin Yung itu ya memanah burung Raja Wali, pendekar burung. Itulah bacaan saya. Bahkan di sekolah pun guru sedang ngajar, saya di belakang sedang baca buku itu. Di buku pelajaran dalamnya buku silat. Jadi saudara, ini salah satu juga favorit saya, Bruce Lee. Sayang matinya masih muda, umur 30-an sudah meninggal. Nah, gurunya si Bruce Lee namanya Yip Man. Ini yang sebelahnya. Nah, Yip Man ini dia hidup sampai tahun 1972. Dia salah satu tokoh kungfu yang aliran Wing Chun. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka nonton film, ya. Siapa yang sini udah lihat film Yip Man? Oke, ya beberapa. Oke. Jadi ada Yip Man 1, Yip Man 2, Yip Man 3, Yip Man 4. Itu cerita tentang si gurunya Bruce Lee ini, Yip Man ini. Jadi dalam setiap episodenya itu 1 sampai 4 selalu ada ini, balok kayu ini. Dia selalu latihan di situ. Apakah dia latihan supaya bisa ingat jurusnya? Enggak, saudaraku. Dia sudah hafal. Di luar dan di dalam kepala. Dia ngajar jurusnya. Untuk apa? Dia terus kemudian, dia perlu melatih jurusnya itu, supaya itu menjatuh dengan dirinya. Menjadi refleks. Melatih kekuatannya dan kecepatannya. Kalau dia tidak melatih dirinya, dia pasti performanya pasti turun. Dia harus latih terus setiap hari. Walaupun dia yang mengajar, dia tahu jurus-jurusnya. Tapi kalau dia tidak latih jurusnya, maka pukulannya akan lembek, tidak cepat, gerakan jadi refleks, maka dia babak belur. Terus sebagai seorang guru yang baik, dia akan memastikan murid-muridnya bukan hanya tahu jurusnya, tetapi praktek di rumah. Punyalah balok kayu itu di rumah. Jadi saya sebagai seorang gembala, saya sungguh-sungguh rindu kalau Bapak Ibu saudara punya ini dan praktek di rumah. Ini kungfu rohani. Itu kungfu jasmani. Ini kungfu rohani. Kalau Bapak Ibu mempraktekannya setiap hari, saya jamin Bapak Ibu akan bertumbuh dalam iman. Pasti. Bukan mudah-mudahan, udah pasti angkanya. Angka pasti 100%. Dan kita sudah melihat, saya mengalami sendiri dan orang-orang yang melakukannya mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan. Pasti, bukan mudah-mudahan. Ada yang belum penuh Roh Kudus tiba-tiba berdoa dan dalam masuk ruang kudus tiba-tiba penuh Roh Kudus dan mulai berbahasa roh. Itu terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena ini adalah doa berdasarkan firman. Firman Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Jadi kalau si Yip Man melatih jurus-jurusnya itu, gerakan itu, ya kita melatih apa? Manusia roh kita dengan doa ini. Dengan firman Tuhan. Melatih setiap hari. Maka kita akan mengalami perubahan. Pertumbuhan. Mengalami pengudusan daripada Tuhan. Mengalami apa yang Tuhan mau. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita lebih peka dengar suara Tuhan. Itu semua terjadi. Dengan kita melatih diri kita, saudara tidak akan lebih peka dengar suara Tuhan kalau saudara tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Enggak mungkin, saudara harus melatih bagaimana mendengar suara Tuhan. Itu dengan mempraktekkan doa ini dengan WP dia. Maka saudara sedang melatih telinga rohani saudara untuk peka mendengar suara Tuhan. Jadi itulah yang kita lakukan di mana-mana. Dan kita diberikan kepercayaan untuk apa? Melatih ini, gereja-gereja, pendeta-pendeta yang mau, mereka pulang bawa itu kepada jemaatnya, mereka sangat diberkati. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara juga yang mempraktekannya, itu sangat-sangat diberkati. Itu sebabnya Bapak Ibu mau pergi juga kemana-mana untuk membagikan itu. Kenapa? Sudah mengalami betapa dahsyat dan luar biasanya firman Allah itu. Dan itulah doa tabernakel dan WP dia. Ini cuma 10.000. Bakso aja makan satu mangkok lebih mahal dari ini. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Jadi kalau yang belum punya nanti saudara datang kepada pasar ini. Aduh Cik Lili. Cik Lili saya mau itu doa tabernakel. Dan jangan hanya beli tetapi kayak beli buku.
buku banyak tapi nggak pernah dibaca ya percuma juga. Jadi beli dan kemudian praktekkan. Simple, sederhana. Saya mengajar orang berdoa seperti mengajar orang dari merangkak. Kalau suruh langsung berlari kan nggak bisa, orang dia berdiri aja belum bisa, biar merangkak dulu. Dia merangkak lama-lama, dia mulai berdiri dan dia berjalan dan akhirnya berlari. Itulah doa tabernakel. Tujuannya supaya saudara bisa berlari nantinya. Tetapi mulai dengan merangkak dulu, baca dulu pelan-pelan. Nanti saudara akan bertumbuh di dalam iman. Oke, sekarang saya masuk. Sebelum itu ya ini ada Wing Chun ini sekarang itu sudah mendunia. Di Indonesia ada. Di Surabaya aja ada. Ada timnas Wing Chun, itu Menteri Agama kita ini yang menjadi ketuanya, ketua Federasi Wing Chun. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena murid-muridnya melatih. Dan kemudian ngajar yang lain, suruh latihan lagi di rumah. Dari situ menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan hal yang sama terjadi dengan doa dan firman. Sementara terjadi ini sudah Jawa Timur, Jawa Tengah, di mana-mana. Dan kita terus percaya itu roh Tuhan yang bekerja. Kegerakan itu. Oke, sekarang saya masuk kepada firman Tuhan tadi. Jangan bekerja untuk uang. Ya, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Makanan, minuman, sandang, pangan, papan, itu apa? Uang. Simpelnya itu uang. Tuhan bilang jangan bekerja untuk uang. Oke, mari kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan kasih contoh kepada kita, burung dan bunga. Prinsipnya yang mau Tuhan ajarkan di sini adalah bahwa jangan bekerja untuk uang. Itu makanan, minuman, pakaian, rumah. Bukankah kita bekerja untuk beli makanan? Bukankah kita bekerja untuk beli pakaian? Bukankah kita bekerja untuk beli minuman? Bukankah kita bekerja untuk bayar kontrakan rumah, bayar sewa rumah, bayar cicilan rumah, atau bayar cicilan mobil dan segala macam? Terus ini Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu bekerja untuk hal-hal itu. Nah, saya mau saudara menangkap hal ini penting sekali. Allah tidak merancang kita untuk bekerja bagi uang. Allah tidak mendesain kita untuk bekerja
bagi uang. Atau bekerja untuk uang. Tangkap dulu ini. Allah tidak merencanakan kita untuk bekerja bagi uang. Allah merancang kita, Allah merencanakan kita untuk bekerja bagi kerajaannya. Tangkap ini dulu ya. Allah tidak merencanakan kita atau merancang, mendesain kita untuk bekerja bagi uang, bekerja untuk makanan, minuman, dan pakaian, dan semuanya itu. Tapi Allah merancang kita untuk bekerja bagi Tuhan dan kerajaannya. So bisa lupa yang lain, jangan lupa hal ini. Inilah inti dari khotbah saya. Dan saya akan menjelaskan. Nah, bekerja untuk uang itu apa? Bekerja untuk uang itu menjadikan uang sebagai tujuan kita bekerja. Yang kedua, menjadikan uang sebagai motivasi kita bekerja. Jangan. Terus, menjadikan uang sebagai prioritas dalam kita bekerja. Menjadikan uang sebagai ukuran keberhasilan kita. Menjadikan uang sebagai tuan atau bos atas hidup kita. Ketika kita bekerja untuk sesuatu atau untuk seseorang, bukankah orang itu menjadi bos kita, menjadi tuan kita? Kalau kita bekerja untuk uang, maka siapa yang menjadi bos kita? Tentunya uang itu. Dan Tuhan tidak mau uang itu menjadi tuan atau bos atas hidup kita. Bekerja untuk hal yang Bekerja untuk uang adalah bekerja untuk hal yang tidak penting. Sorry. Saya minum dulu ya. Terus saudara berkata, Pak Pendeta bilang bahwa uang gak penting. Saya bilang, bekerja untuk uang adalah bekerja untuk hal yang tidak penting. Mengapa? Karena ada hal yang lebih penting daripada uang. Tuhan berkata, bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan? Yang pertama, hidup kita lebih penting daripada uang. Bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Jadi bekerja untuk uang ada bekerja untuk hal yang kurang penting. Karena ada hal yang lebih penting. Hidup ini lebih penting daripada uang. Sorry. Yang lebih penting lagi adalah Tuhan. Jadi jangan bekerja untuk hal yang tidak penting. Kalau bekerja, habiskan waktumu, energimu, pikiranmu, usahamu untuk hal yang terpenting. Jangan untuk hal yang kurang penting. Saudara, Matius 6 ayat 24. Tadi kita baca Matius 6, 25 sampai 33. Sampai 34. Dan ayat 25 itu dimulai dengan, karena itu janganlah kamu khawatir. Karena apa? Karena ayat sebelumnya tentunya. Karena apa? Karena ayat ini, ayat 24 ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Setelah itu baru, karena itu kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan uang. Gak bisa. Ketika kamu mengabdi kepada uang, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kalau kamu jadikan uang sebagai tujuan hidupmu, sebagai apa yang utama dalam kehidupan, maka Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Bahkan Tuhan pun bisa dipakai untuk mendapatkan uang. Oke, saya kembali ke sini, saudara. Oke, menjadikan uang sebagai tujuan kita bekerja. Begini, apakah saudara, menurut saudara boleh saya menjadikan uang sebagai tujuan saya melayani? Boleh gak? Siapa yang bilang boleh? Saya rasa semua saudara gak setuju. Jangan masa pendeta bekerja untuk uang. Terus, apakah boleh saya menjadikan uang sebagai motivasi saya untuk bekerja? Ini khotbah kan bekerja saya.
Ya kan? Saya kunjungi orang kan bekerja. Saya doakan orang sakit bekerja. Apakah boleh saya kunjungi orang sakit, saya khotbah, saya untuk supaya motivasi uang? Boleh gak? Pasti begini, ini pendeta apa kan gini. Menjadikan uang sebagai prioritas dalam kita bekerja. Yang penting cuan. Itu pendeta apa? Betul gak? Terus menjadikan uang sebagai ukuran keberhasilan. Yang penting fulus masuk. Boleh gak? Menjadikan uang sebagai tuan, bos atas hidup saya. Saya bilang, aduh jangan ikut pendeta itu, ikut pendeta lain saja. Orang itu bosnya Mamon, bagaimana? Dia aja, kita apa lagi? Dan bekerja untuk hal yang tidak penting. Kalau menurut saudara saya nggak boleh, apakah saudara boleh? Jawab sendiri. Apakah saudara boleh? Kalau menurut saya oh nggak boleh pendeta. Terus kalau anak Tuhan yang lain boleh nggak? Sama tidak boleh. Masa kita rohani cuma di hari Minggu 2 jam, terus hari Senin, hari Sabtu rohana kita. Hari Minggu anak Tuhan, hari Senin anak setan. Ya saudara mengejar sesuatu yang lain. Bukan Tuhan, tapi uang. Kan nggak bisa begitu, kan nggak boleh begitu. Dan Tuhan tidak berkenan. Dan itu sebabnya banyak orang stres, khawatir, hidupnya susah, soro. Kenapa saudara melanggar? Saudara keluar dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara. Saya dulu pernah dengar seorang hamba Tuhan berkhotbah sudah lama. Waktu saya mungkin soal kitab. Dan sejak itu saya pegang prinsip ini dalam hidup saya. Hidup untuk melayani. Bukan melayani untuk dapat hidup. Bukan khotbah, bukan mengunjungi orang sakit, bukan supaya dapat uang, supaya dapat kehidupan. Tetapi hidup ini adalah untuk melayani. Dan itu saya pegang dan saya juga tanamkan itu kepada anak saya yang jadi pendeta. Ingat ya, hidup untuk melayani. Saya ingat pesan papa saya waktu saya mau jadi pendeta, jarum nggak ada 2 yang tajam. Kalau jadi pendeta, jadilah pendeta yang benar-benar gitu. Itu maksudnya. Dan saya tangkap itu. Saya katakan kepada anak saya, kalau kamu melayani untuk hidup, rugi kamu. Rugi. Kenapa? Karena Tuhan bisa memberkati kamu lebih daripada yang kamu bisa usahakan. Kalau kamu melayani hidup untuk melayani untuk hidup, berarti kan kamu mengandalkan kekuatanmu, hikmatmu dan semuanya. Kamu rugi. Hiduplah untuk melayani. Lihatlah bagaimana Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan Tuhan untuk hidupmu. Dan kamu tidak perlu bersusah payah. Nah ini manusia memang. Manusia itu maunya independen. Sementara Tuhan mau kita bergantung padanya. Tapi manusia maunya sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan, ya. Oke. Nanti saya sampai ke situ. Tuhan mau kita belajar dari burung. Ya, saya mau nanti kita akan masuk kepada poin tadi yang saya jelaskan. Belajar dari burung. Oke. Burung tidak berusaha jadi manusia. Tuhan berkata burung tidak menabur. Apakah ada burung yang menabur? Supaya nanti tumbuh pohon-pohon. Habis itu supaya ada nanti biji-biji yang bisa saya makan. Nabur benih padi supaya nanti bisa makan padi. Apakah burung begitu? Enggak ada burung begitu. Apakah ada burung menuai? Waktunya menuai ambil arit. Enggak ada burung begitu. Setelah itu kita kumpulkan di ladang, di lumbung. Tidak ada burung yang melakukan itu. Kenapa? Burung bukan manusia. Dan Tuhan sedang menggambarkan apa yang dilakukan oleh manusia, menabur, menuai, ya, menabur, kemudian menuai, menyimpan di lumbung. Bekerja siang dan malam, ayo menabur, ayo menuai, ayo kalau dapat, ayo kita simpan. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita. Di sini Tuhan sedang menggambarkan apa yang manusia kerjakan. Burung tidak begitu.
Karena memang burung bukan manusia. Burung tidak berusaha jadi manusia, burung tidak berusaha jadi kuda, burung tidak berusaha jadi monyet, burung tidak berusaha jadi ikan. Burung hanya jadi burung saja, cukup. Ketika burung jadi burung, maka segala sesuatu yang dibutuhkan untuk burung, untuk hidup, untuk makan semua telah tersedia. Ulat-ulat, apakah burung ternak ulat? Enggak ada, ulat sudah tersedia. Apakah jangkrik, ada burung ternak jangkrik? Enggak ada burung ternak jangkrik. Jangkrik telah tersedia. Apakah ada burung yang nanam pohon dan supaya ada dahan-dahan dan kemudian bisa taruh itu sarangnya? Rumput-rumput ditanam supaya bisa ambil rumput dan taruh itu supaya jadi dasar sarang? Enggak ada. Semua telah tersedia untuk burung hidup sebagai burung. Tangkap ini. Karena Bapa memastikan semua kebutuhan burung terpenuhi. Jadi selama burung hidup sebagai burung, maka semuanya telah tersedia. Demikian juga selama kita hidup sebagai anak Allah, maka semua telah tersedia. Saudara naik ke lantai 3 dan lompat. Saya pastikan saudara akan paling gak patah kakinya. Biarpun saudara berdoa. Kenapa? Karena saudara menyalahi kodrat saudara bukan burung. Jangan berusaha jadi burung. Saudara lompat pasti saudara jatuh. Pasti hukum Tuhan sudah ditentukan untuk ada hukum gravitasi menarik saudara jatuh dan saudara pasti akan jatuh. Jadi jangan berusaha untuk menjadi yang lain. Burung tidak berusaha untuk menjadi yang lain. Burung hanya bekerja sebagai burung, itu saja. Artinya saudara harus mengerti siapa diri saudara. Dan jangan menjadi sesuatu yang lain. Jangan menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Yang menjadikan uang sebagai yang lebih utama, yang penting yang dia kejar setiap hari, yang membuat jadi khawatir, stres. Jadi sakit dan segala macam. Jadilah anak Allah. Dan hiduplah untuk apa? Untuk Tuhan dan kerajaannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Coba baca Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan ini kesanggupan, kemampuan, hikmat dan segala macam untuk memperoleh kekayaan. Dengan apa? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Ada tujuan Tuhan memberkati bangsa Israel untuk meneguhkan perjanjian. Tujuan Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Itu tujuannya. Tapi ya kita seperti bangsa Israel, kita seringkali mau dengan kekuatan hikmat kita sendiri. Jangan kamu berkata, oleh karena kekuatanku, hikmatku, kesehatanku, dan semua aku bisa dapat ini. Jangan seperti itu Tuhan bilang. Ketahuilah Tuhanlah memberikan kepada kamu kesanggupan, kemampuan. Untuk mendapat kekayaan ini, yaitu segala sesuatu yang kamu butuhkan. Gitu. Untuk apa? Untuk menggenapi tujuannya dalam hidupmu. Itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Tapi banyak kali ya kita seperti bangsa Israel itu. Yang kita selalu berpikir ada diri kita, kekuatan kita, dan kita mau kita sendiri. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, ini yang tulis siapa? Salomo. Salomo itu orang yang paling kaya tetapi dia tidak mengejar kekayaan. Tapi kekayaan yang mengikuti dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan bertanya, Salomo kamu minta apa? Salomo tidak minta aku menjadi yang paling kaya. Oh enggak, bukan itu yang dia minta. Apa yang dia minta? Tuhan, Engkau sudah mengangkat aku sebagai raja, tolong aku supaya aku bisa memimpin. Oh itu Tuhan senang. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan Tuhan untuk hidup dia.
Ketika dia memikirkan, Tuhan bagaimana aku bisa menjadi raja yang baik. Yang berkenan, yang sesuai. Bisa memimpin dengan baik. Tuhan bilang, aku tambahkan apa yang kamu tidak minta. Dia minta hikmat, kemampuan, kesanggupan. Tuhan tambahkan. Dia tidak kejar itu. Jadi saudara jangan kejar itu. Kejarlah Tuhan dan apa tujuannya dalam kehidupan saudara. Maka segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita menggenapi tujuan telah tersedia. Jadi jangan habiskan waktumu, energimu, pikiranmu, segala perasaanmu untuk sesuatu yang kurang penting. Gitu. Kejarlah yang terpenting. Prioritaskan hal yang terutama, yang terpenting. Saudara, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia diciptakan pada hari keberapa? Ada yang bilang hari ke-7. Waduh, nggak pernah baca Alkitab. Hari ke-6. Nah, kenapa nggak di hari pertama Tuhan ciptakan manusia? Karena nggak bisa hidup, belum ada apa-apa. Belum ada oksigen, belum ada apa-apa yang lain. Nggak bisa hidup. Dan juga Tuhan tidak butuh manusia untuk menolong dia untuk semuanya. Perhatikan baik-baik prinsip. Tuhan tidak butuh bantuan kita untuk menyediakan semua. Sebenarnya. Setelah semua tersedia, barulah Tuhan menciptakan manusia. Dan memberikan kepada manusia tugas untuk mengelola semua yang telah Tuhan sediakan itu. Nggak ada satupun yang dilakukan oleh Adam untuk menyediakan itu. Nggak ada. Prinsipnya tangkap di sini. Tuhan yang sediakan, kita yang kelola. Ini tangkap ini, saudara. Ini penting. Nanti saya akan jelaskan khotbah saya berikutnya. Tuhan telah menyediakan semua. Bagian Adam adalah ikut aja apa yang Tuhan mau, maka semua tersedia. Tapi Adam maunya berdiri sendiri. Nah, ini masalahnya. Berdiri sendiri. Dan akhirnya lepas daripada Tuhan. Dan sekarang kamu berjeripaya, tanah terkutuk, kamu berjeripaya, bersusah payah untuk mendapatkan nafkahmu. Sebelumnya enggak seperti itu. Jadi kalau kita mengerti menangkap prinsip ini, saudara, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah lahir baru, yang hidup dalam anugerah, mengertilah hal ini dan hiduplah dalam anugerah Tuhan. Jangan dengan kekuatan hikmatmu sendiri. Itu mengapa banyak orang stres, khawatir, dan hidupnya tidak bahagia. Bergumul terus. Setelah ingat perumpamaan ini yang Tuhan berikan adalah anak yang bungsu. Waktu anak yang bungsu ini bersama dengan papanya, segala sesuatu tersedia. Betul gak? Tapi dia nggak puas. Dia mau sendiri, dia mau mandiri. Dia bilang, berikan bagianku. Papanya sekalipun sedih, udah dikasih lah, biar dia rasakan lah. Dia pergi, dia foya-foya habiskan semua. Setelah semuanya habis, nggak ada teman yang mau dekat. Makan aja susah. Sehingga mau kerja sebagai penjaga babi. Itu pun gak dapat makan. Sampai makanan babi pun mau dimakan itu pun gak dikasih. Di situ dia sadar betapa soronya aku, betapa susahnya aku. Kenapa hidup seperti ini. Sementara hamba-hamba yang papaku itu hidupnya lebih baik daripada aku. Paling enggak mereka gak kelaparan, semua tersedia di sana. Jadi aku mau pulang lah. Begitu. Dia putuskan untuk pulang. Dan sementara papanya menunggu kapan anak ini sadar. Kapan anak ini pulang. Menunggu terus sampai satu kali. Wah, anaknya jadi lari, dia peluk. Dan anaknya berpikir, saya sudah tidak pantas jadi anak. Saya jadi hamba sajalah. Ya, gak apa-apa, gak usah jadi anak. Yang penting bisa dapat makan. Bisa dapat tempat tidur. Tapi papanya bilang tidak. Kamu adalah anakku. Ayo kenakan jubah dan pakaikan cincin di jarinya. Dan kemudian ada anak yang sulung. Dan banyak kita anak
Tuhan juga berpikir seperti anak yang sulung ini. Anak sulung marah. Bagaimana bapak ini? Ini anak yang tahu ini anak kurang ajar ini. Anak yang sudah habiskan harta papa ini, sekarang dia kembali kok dibikin pesta, disambut. Papanya bilang, bukankah kita harus bersyukur adikmu yang hilang sekarang sudah kembali. Dia bilang, aku ini loh selalu ada di sini. Bekerja keras siang dan malam, tapi anak kambing satu pun itu belum pernah dikasihkan kepadaku. Aduh, bapaknya sedih sekali. Aduh nak, kamu rupanya juga terhilang. Walaupun kamu ada di sini, tapi pikiranmu, perasaanmu, dan hatimu tidak di sini. Kamu gak mengerti, bukankah kamu tahu apa yang aku miliki kan kamu miliki juga. Kenapa kamu berpikir sebagai budak? Kenapa kamu berpikir sebagai orang upahan? Kamu ini anakku, apa yang aku punya kamu punya. Kenapa kamu berpikir sebagai budak, sebagai pelayan? Itulah yang terjadi. Banyak anak Tuhan tidak melihat dirinya sebagai anak Tuhan, tapi sebagai budak. Bukankah apa yang aku punya kamu punya? Selama kamu ada bersama dengan aku dan mengikuti semua tersedia. Kamu gak perlu kejar-kejar mau kambing, mau domba, mau pakaian. Semua ada, itu punyamu juga. Mengerti? Di sini kita perlu mengalami perubahan paradigma kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Dan Tuhan memastikan bahwa segala sesuatu telah tersedia agar ciptaannya dapat memenuhi tujuannya. Ya, saya ulangi, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Dan Tuhan memastikan bahwa segala sesuatu telah tersedia agar ciptaannya dapat memenuhi tujuannya. Tuhan ciptakan burung supaya hidup sebagai burung. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk burung hidup sebagai burung sudah tersedia. Itu maksudnya. Kejarlah apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk hidup kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi tujuannya akan ditambahkan atau mengikuti kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Pemerintahan Allah, pengaruhnya dan kehendaknya dilaksanakan di bumi. Itu yang terpenting. Kalau saudara misalkan kerja di toko, jangan kemudian pikiran saudara ini jam udah lewat masih bayar nih lemburan. Bosku nggak bayar, saudara mulai mukanya nggak enak. Saudara bekerja hanya untuk uang. Tapi kalau saudara berpikir sebagai orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, saudara akan berdoa, Tuhan biarlah kerajaanmu datang di tempat ini melalui keberadaanku. Lihat Yusuf, bagaimana Tuhan memberkati Yusuf sehingga melalui keberadaannya, perusahaannya, Potifar diberkati, di penjara pun orang-orang diberkati. Berpikir seperti itu, Tuhan, apa yang menjadi maksud tujuanmu untuk hidupku? Aku kerja di toko ini. Bagaimana bisa kerajaanmu datang? Kalau saudara berpikir seperti itu, maka upah itu akan mengikuti saudara. Tuhan akan kasih hikmat, saudara bisa bekerja dengan lebih efektif, saudara bisa kasih masukan kepada bos saudara, bagus juga karyawan ini ya. Dengan sendirinya saudara akan mengikuti salary itu dan upah. Siapa tahu suatu hari, aku bukan buka toko yang baru, aku tempatkan di sana. Itulah kalau cara berpikir yang benar saudaraku. Kalau dikit-dikit uang, bosnya, anak ini cuma pikirin uang toh, ini. Suruh kerja tambah sedikit sudah mulai mukanya gak enak. Apakah saudara akan dibuka toko yang baru? Gak bakal. Saudara di mana saja di perusahaan, di mana saja saudara bekerja, berpikirlah seperti itu. Bagaimana supaya kerajaan Allah bisa datang melalui keberadaanku di sini. Maka semua akan ditambahkan, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kerajaan Allah bisa datang melalui hidup saudara. Tuhan sediakan. Bahkan apa yang enggak saudara pikirkan, Tuhan sediakan. Saudara sebagai pengusaha, sebagai seorang bisnismen, jangan hanya berpikir bagaimana cuan lebih banyak, jangan. Dan banyak kali akhirnya kita bisa menyimpang, belok kanan, belok kiri, simpang ke sini sekarang. Dan kita nggak ada damai di sini. Berpikirlah bagaimana melalui bisnisku ini
Tuhan boleh datang. Bagaimana kehendak Tuhan, keinginannya boleh dilaksanakan. Kalau saudara berpikir begitu, saudara apapun yang dibutuhkan untuk perusahaan saudara bisa berkembang dan mendampaki, memberkati banyak, Tuhan sediakan. Itulah cara berpikir yang benar. Itulah yang maksudnya ditambahkan itu. Lihatlah burung. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk burung bisa menjadi burung telah tersedia. Demikian juga segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melaksanakan tujuan Tuhan sudah tersedia oleh anugerahnya. Bukan oleh karena kehebatan, kepintaran, kekuatan kita, bukan. Bukan karena hebatnya burung itu, bukan. Burung tetap jadi burung saja, nggak perlu jadi hebat jadi manusia, jadi nggak perlu. Jadi burung saja, Tuhan telah sediakan semua. Untuk dia hidup sebagai burung. Untuk dia menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Minggu depan saudara datang lagi, saya akan ajar saudara apa itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya kita mengerti betul. Ya, karena ini sesuatu yang nggak bisa saya ajarkan dalam waktu hanya singkat 1 jam. Diperlukan berjam-jam nanti untuk saudara bisa memahami ini. Dan saudara bisa kemudian mempraktekannya dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara mengalami yang namanya kebebasan finansial. Kita sering mendengar itu kebebasan finansial. Saya akan ajarkan apa maksudnya itu dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagu ini ya. Kita belajar nyanyikan lagu ini. Saya undang kita berdiri. Lagu ini yang saya buat dari Matius pasal 6 ini ayat 25 sampai 34 ini. Lihatlah burung di udara yang tak pernah menabur benih, namun mendapat makanan karena Bapa surga pelihara. Dan kita jauh lebih berharga daripada burung. Kalau burung aja Tuhan sediakan semua, apalagi kita anak-anaknya. Haleluya. Lihatlah burung di udara yang tak pernah menabur benih, namun mendapat makanan karena Bapa surga pelihara. Lihatlah bunga di ladang yang tak pernah meminta benar, namun betapa indahnya karena Bapa surga dandani. Janganlah khawatir, janganlah khawatir akan hidupmu. Kau lebih berharga dari burung, dari bunga yang terindah. Carilah dahulu kerajaannya, pastilah semua ditambahkannya dalam hidupmu. Lihatlah burung di udara, lihatlah burung di udara yang tak pernah menabur benih, namun mendapat makanan karena Bapa surga pelihara. Lihatlah bunga di ladang yang tak pernah meminta benar, namun betapa indahnya
apa surga dan daging. Janganlah khawatir, janganlah khawatir akan hidupmu. Kau lebih berharga dari burung, dari bunga yang terindah. Carilah dahulu kerajaannya, pastilah semua ditambahkannya dalam hidupmu. Janganlah khawatir, janganlah khawatir akan hidupmu. Kau lebih berharga dari burung, dari bunga yang terindah. Carilah dahulu kerajaannya, pastilah semua ditambahkannya dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kalau hari-hari ini saudara sedang bergumul, saudara sedang berjuang, kadang-kadang banyak kali saudara khawatir, ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan. Apakah aku bisa memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan? Apakah usahaku ini bisa bertumbuh berkembang? Apakah aku bisa menyekolahkan anakku? Dan bagaimana masa depan hidupku? Hari ini Tuhan berkata, stop khawatir tentang hal itu semua. Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jangan habiskan pikiranmu, energimu, waktumu, tenagamu hanya untuk hal-hal itu. Jangan fokus pada uang. Jangan jadikan itu menjadi prioritas, hal yang kamu pikirkan siang dan malam. Yang menyita hati, perasaanmu, pikiranmu. Melainkan kamu harus fokus pada hal yang lebih penting. Bukankah hidupmu lebih penting daripada uang? Bukankah Tuhan lebih penting daripada uang? Fokuslah kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itulah yang menjadi prioritas dari kerajaan Allah. Apakah itu menjadi prioritas kita? Apakah itu menjadi tujuan kita? Kalau itu menjadi tujuan kita, maka semua pasti ditambahkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup sebagai anak Allah telah tersedia. Jangan fokus pada hal tambahan itu, tapi fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih penting. Maka hidupmu akan menjadi indah dan berharga, berbahagia. Marilah kepadaku yang letih, lesu, beban berat, Tuhan bilang, aku memberikan kelegaan kepadamu. Apakah saudara beban berat? Bergumul. Hari ini Tuhan mau bebaskan saudara. Berapa banyak saudara yang hari ini dengar firman Tuhan dan saudara berkata, Tuhan, saya mau fokus kepada hal yang lebih penting. Ampuni saya kalau selama ini saya fokus pada hal yang kurang penting. Saya tidak mau lagi khawatir. Saya mau hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam perkenanan-Mu. Berkat dari Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambah stres. Pergumulan, kesusahan tidak menambahi. Kalau itu saudara mau, Tuhan, aku mau memfokus kepadamu Tuhan, tolong aku. Kalau itu saudara angkat tangan dimanapun saudara berada. Ya, saya melihat tangan-tangan yang angkat tanganmu tinggi-tinggi dan Tuhan akan bebaskan saudara hari ini dari segala pergumulan, beban-beban yang selama ini menimpa hidupmu. Berhenti mengejar apa yang selama ini sudah kejar. Kejarlah Tuhan.
Mari saya melihat tangan-tangan diangkat dan Tuhan melihat hati saudara. Seberapa besar kerinduan saudara untuk mencari Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan jawab sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan, yang dengan jujur datang kepadamu, Tuhan, selama ini aku kurang fokus kepada apa yang terpenting. Hari ini aku bertobat, aku tidak mau lagi Tuhan. Aku mau Tuhan mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya. Tolong aku Tuhan, buat aku mengerti bagaimana aku bisa mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya. Dan bagaimana aku bisa mengelola semua Tuhan yang Kau telah sediakan bagiku, untuk aku bisa menggenapi tujuan-Mu dalam kehidupan. Tuhan, Engkau melihat Roh-Mu mampu, Roh yang sanggup menolong setiap anak-anak-Mu yang hari ini meresponi Tuhan firman-Mu, meresponi suara-Mu Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, tolong aku. Tuhan, mampukan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, mampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus tetap terus akan berbicara dan memampukan anak-anak-Mu untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan. Amin. Hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagaimana tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk makan dan minum dari perjamu. Saudara, inilah bukti kasih Tuhan. Kalau Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita, masakah Dia tidak memberikan yang terbaik?